perkenalan diri dulu ya. Di sini saya Diana, lalu ada Resti, saya Rista. untuk Hasan sendiri tadi dari jurusan akuntansi ya. Oke. Kalau berarti semester berapa? Tadi semester 7. Oh, semester 7. Oke. Jadi di sini itu kami ada tugas dari Ibu Sinta. Jadi kita itu meminta tolong ke Kak Hasan kalau kita ada tugas untuk menyampaikan materi BIPA ke mahasiswa asing. Materi BIPA tahu? Mengajar. Ya, kayak semacam seperti itu. Cuma kita tidak terlalu yang formal atau gimana. Mungkin lebih seperti diskusi antara teman saja gitu, antara adik kakak tingkat juga seperti itu. Nah, di sini kita itu temanya tentang Hari Besar Nasional. Jadi kita itu akan membahas tentang Hari Besar Nasional. Nah, Hari Besar Nasionalnya itu lebih ke hari kemerdekaan. Jadi kita akan menjelaskan tentang hari kemerdekaan di Indonesia seperti apa, dan mungkin nanti kita bisa juga saling sharing tentang hari kemerdekaan yang ada di negara Kak Hasan seperti apa. Seperti itu. Dapat dipahami ya Kak Hasan? Oke, langsung aja ya. Sebelum dimulai ya, gambarnya terlihat jelas tidak? Jelas ya. Di sini kan ada 2 gambar ya Kak Hasan. Iya, ada 2 gambar ya. Kak Hasan tahu nggak ini gambar sebuah kegiatan apa? Kegiatan kayak contohnya di lapangan buat ini kemerdekaan. Ya, kemerdekaan. Lebih tepatnya ini seperti kegiatan upacara ya. Kalau di negara Kak Hasan ada kegiatan upacara juga? Upacara itu Seremoni. Iya, seremoni. parad. Parad. Ya, seremoni. Iya, kayak berarti. Ada kayak kalau hari kemerdekaan di negara saya di Tajikistan itu kita mulai siap-siap udah dari 1 bulan sebelum. Kayak di negaranya dari pemerintah ada kayak disuruh mahasiswa dan lain-lain biar siap-siap buat traditional dance, traditional kayak traditional apa ya, semua yang ada tradisional itu di hari itu. Habis itu kalau dari army mereka siap-siap parad, semua army Tajikistan, bukan semua sih, tidak bisa dibawa. Jadi kebanyakan ada army yang semua army kayak 1 divisi per army itu kan ada itunya, they have stage, ada stage-nya di army, satu per divisi, 1 divisi per stage. Nah dari situ kita di negara saya di tengah kapital Dushanbe, di tengah kapitalnya di depan orang yang kemarin associated di bahasa Persatuan Organisasi. yang orang yang organisasi Tajikistan dari awal, yang perkumpulan Tajikistan dari awal, namanya Somoni. Jadi dari situ paradnya mulai sampai rumah presiden dan aparat dan tempat yang presiden kerja kayak di Armenia mulai jalan di semua kota kayak gitu. Itu bakal 2 jam atau 3 jam lamanya. Nah habis itu sampai malam ada acara-acara kayak traditional dance, traditional makanan tradisional, banyak ya. Oke, berarti untuk upacara atau seremoni sendiri juga ada di sana ya? Seremoni sendiri tidak ada. Oh, tidak ada. Kayak di sini setiap region kelihatan kayak ini kan di Gria Indah atau di Februari setiap perumahan ada acara sendiri kayak main-mainnya lomba. Nah itu lombanya di Tajikistan tidak ada. Kita cuma ada itu dari pemerintah, tidak boleh juga. Soalnya nanti lebih parah. Jadi mungkin kegiatannya udah diatur sama pemerintah gitu ya? Ya itu udah diatur.
ya. Oke, di sini kita ada mungkin bisa dibilang video sejarah singkat gitu tentang kemerdekaan di Indonesia seperti apa. Ini durasinya hanya 1 menit, jadi bentar. Kelihatan jelas ya? Mungkin dapat ditonton terlebih dahulu. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang mengumumkan jika sudah berada dalam kekalahan, pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Golongan muda kemudian mendesak Soekarno dan Hatta memanfaatkan situasi tersebut dengan menyatakan proklamasi. Kemudian pada pukul 10 hari Jumat 17 Agustus 1945 bertepatan berjalan pada saat yang 56, naskah teks proklamasi itu dibacakan oleh Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan dalam suasana hikmat. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan. Berita momen pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia juga disebarkan lewat berbagai media, baik radio, surat kabar, hingga telegram. Dari video itu kita ada juga teksnya ya, karena mungkin videonya terlalu cepat. Iya. Ya, sedikit tanya. Pertanyaannya itu yang pertama, tadi teks proklamasi itu kapan dibacakan oleh Teks proklamasi dilakukan kapan? Pada tanggal berapa? tanggal 17 Agustus tahun 1945. Baik. Untuk pertanyaan kedua itu yang menjahit bendera merah putih yang dikibarkan pada saat proklamasi itu siapa? Fatmawati Hikmat. Iya benar. Lalu yang ketiga, tadi kan ada yang membacakan teks proklamasi. Itu yang membacakannya siapa? Muhammad Hatta, itu Soekarno Hatta. Ya, sih. Benar. Ya. Benar ya. Lanjut. Ini masih di. Di sini kan ada beberapa kata dapat lihat ya yang di bold gitu. Iya, iya. Jadi ini kan ada kosa di dalam yang di bold itu ada sebuah kosakata ya. Nah itu tuh dari imbuhan di yang awalannya di sama akhirannya kan. Kayak misalnya di sini tadi ada dikibarkan, ada ya yang dikibarkan. Ada dibacakan. Ya dibacakan, dilakukan. Nah itu tuh karena ada imbuhan disamakan. Sebenarnya kata aslinya bukan itu. Nah mungkin bisa dijelaskan. Jadi yang pertama itu ada kata dibacakan. Nah itu berarti suatu kegiatan yang disampaikan atau diceritakan dengan cara dibacakan seperti Teh Risa. Ya, Iya. yang Mungkin cerita singkat yang tadi. Nah yang kedua ini ada kata dilakukan. Nah jadi itu adalah dikerjakan atau dijalankan sebuah kegiatan. kegiatan. Nah yang ketiga itu ada kata dikibarkan. Nah itu adalah kegiatan seperti bendera merah putih itu dikibarkan gitu, diterbangkan atau dinaikkan ke atas. Dinaikkan ke atas apa? Iya. Kayak Kayak bendera. Flag. Ya, Iya, flag flag. itu kan dikibarkan ya kalau ada upacara seremoni. Nah selanjutnya ada kata dinyanyikan. Ya, ini tahu ya kegiatannya Itu seperti apa. kegiatannya. Ada disebar. Kegiatan disebarkan. Itu juga dari sebuah penambahan kata ya, karena kata aslinya bukan seperti itu. Nah, lalu di sini mungkin ada sedikit pertanyaan mungkin ya. Jadi, dari kami di sini ada soal latihan yang mencocokkan Cocokkan Ya, definisi sama kata. sama kosakata yang tadi sudah ada. Iya. Aku cari Mencocokkan aja. Jadi kayak misalnya atau nomor 1 itu yang benar di yang halaman. nomor yang A cocok sama
dipakai atau diceritakan dengan cara dibaca keras-keras itu dibacakan. Ya betul. Dinyatakan atau dibawakan dalam bentuk lagu dinyanyikan. Ya benar. Oke benar berarti saya paham berarti ya. Kalau soal latihan yang di atas, memahami kan? Lomba balap karung. Ini Itu bahasa tuh Sunda. bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi itu melengkapi kalimat Seperti ada tanda kurung terdapat tanda kurung kan di yang tulisan laku. Oh, apa? Ya. Lomba balap karung dilakukan Iya. oleh warga gitu. Ya seperti itu. Terus kalau nomor 2 Pada tanggal 17 Agustus bendera merah putih dikibarkan di seluruh Indonesia. ya seperti itu. Paham ya Pak Jusuf ini. Tadi kan kita udah saling sharing tentang sejarah kemerdekaan Indonesia itu merdeka pada tanggal berapa seperti itu ya kan udah ya. Nah di sini mungkin kita mau tahu dari negara Kazakhstan itu seperti apa sih sejarahnya, kayak merdekanya pada tahun berapa, lalu Tajikistan. ya Itu bagaimana sejarah kemerdekaan di negara bisa diceritakan? Sejarah mungkin secara singkatnya aja seperti tadi kemerdekaannya pada tahun berapa, tanggal berapa, lalu juga konflik dengan negara apa, seperti itu aja. apa di negara apa? Konflik kan Oh. biasa kan kalau penjajahan Jadi gitu. Tajikistan sebelum kemerdekaan sampai tahun 1991 Tajikistan sebelum itu sama Soviet Union. Ya, kita habis dipecah sama Soviet Union tanggal 9 September 1991 kita udah independen, udah kemerdekaan Tajikistan. Uni Soviet. Uni Soviet atau SSR aja. Uni Soviet. Nah, habis itu sampai sekarang udah 34 atau 35 tahun ya kemerdekaan. Di dalam waktu itu habis kemerdekaan juga ada perang di negara saya, dalam perang saudara ya. Orang Tajikistan sama orang Tajikistan, soalnya dari tahun 1991 ada presiden yang namanya Nabiev itu nama keluarganya Nabiev. Jadi setengah populasi setuju sama dia presiden, tapi setengah populasi tidak setuju gara-gara politiknya, gara-gara situasinya yang dia diaturkan, dan karena kemarin juga habis Uni Soviet, Tajikistan masih negara komunis gitu. Nah, jadi setengah negaranya nggak setuju. Habis perang ada presiden baru Emomali Rahmon. Nah, dia perangnya 2 tahun, dari tahun 92 sampai 94. Nah, pas itu habis itu ada presiden baru Emomali Rahmon, dia sampai sekarang. Di waktu itu karena perang saudara, banyak orang Tajikistan refugee lari ke negara-negara lain. Jadi pas dia presiden, dia mulai kumpul semua orang Tajikistan dari negara-negara lain, Amerika, Rusia, Euro, semua. Jadi sampai sekarang dia yang presiden, dia yang bawa semua yang baik di negara saya. Kayak ya gitu. Itu presidennya udah lama, dari tahun berapa misalnya? Dari tahun itu 94. Sampai sekarang. Ya, soalnya setiap tahun dia presiden di negara saya ganti presiden, itu voting pemilu presiden setiap 5 tahun kan, biasanya di negara yang demokratik.
Jadi di negara saya setiap 5 tahun, tapi sekarang sudah 10 tahun soalnya presiden Tajikistan udah dari lama setiap 5 tahun dia yang menang. Oh, dia menang Ya. terus ya. Jadi sampai sekarang 5 tahun, jadi terakhir kali kita pemilu dibilang udah ada sama pemerintah dibilang presiden ini sampai dia mau pensiunan, kalau dia udah mau off dia bisa kapan aja. Tidak ada ini lagi sampai dia keluar presiden. Tadi kan sempat Kak Hasan sempat bilang tentang apa sih lomba pas lagi kemerdekaan di Indonesia ya. Nah, pernah lihat ke lomba kayak gini nggak? Atau lombanya Ya kemarin di Gerenda Ya. saya ini yang makan kerupuk. Bang Kerupuk ada ikut lombanya nggak? Ikut. Oh, ikut. Menang nggak? Yang ini juga ya Yang mana? itu second place. Yang Oh. ini yang Yang ini tarik tambang ya? yang tarik tambang. Tarik tambang, tarik benar tarik Tarik tambang. tambang di negara saya juga ada. Itu mainan tradisional juga. Oh, itu biasanya kalau tarik tambang di negara Kalasan dilakukannya pas kapan? Pak, kita kan ada di Indonesia kan ada hari kemerdekaan, Iya. hari banyak libur-liburan kan ada. Iya. Jadi di negara saya juga kalau ada holiday yang tradisional, negara saya diaturkan, pemerintah diaturkan mainan tradisional atau mainan kayak football atau wrestling. Serius? Wrestling apa? Wrestling, Nggak tahu. sport, wrestling. Nggak tahu. Ini nggak ada deh. Sport. Itu kayak aku transfer. Gulat, pertandingan gulat. Oh, pertandingan gulat. Itu ada tarik tambangnya juga. Enggak. Pertandingan gulat kayak itu kayak judo. Oh iya, Ya, sudah. tapi Oh, iya. beda. Oh Ya, iya, itu tahu gulat. rulesnya beda. Itu tradisional Tajikistan. Di Asia Tenggara negara-negaranya yang tradisionalnya sport itu jadi tarik tambang, habis itu ada mainan yang itu ada main kayak gini pakai kaki kayak Bola, pakai teh ada bolanya bola sama pakai ada kaki tapi ya ada bola sama di ininya ada api. Kok kayak kok gitu loh. long Bulu tangkis bukan sih, cuma tuh tempat kok ya kayak kaki gitu bukan? kayak di kaki main ya Kayak di letaknya kayak gitu bukan Ya. sih ditendangnya? apa Aku nggak tahu jumping sih namanya. Oh, Atau gimana? itu juga ada Oh, tapi itu juga ada. beda itu Oh, beda mainnya. kayak itu beda mainnya kayak ada stick, ada 2 stick, kita ambil 2 stick, satunya taruh di ini di what's floor Lantai. di tanah lantai atau bulan aja. Jadi satu sticknya kita itu harus dia kamu harus ambil stick itu kayak you should take it up with beating. Kayak kalau kamu beat langsung beat lagi itu harus sejauh. Harus sejauh mungkin ya. Ya itu mainannya lagi, ada satu mainan lagi pakai kaki, aku tidak bisa jelasin. Itu banyak ada mainan yang tidak jelas. Oke, mungkin itu kalau kegiatan lebih lomba-lomba itu di hari yang lainnya ya, bukan di hari kemerdekaan ya. Ada hari Nauruz, kemarin ada Mas hari nasional ya. ya itu hari Nauruz dari kemarin dari Zardusht, tahu Zardusht. Itu siapa? Zardusht itu kemarin ada religion kayak gitu. Jadi itu bukan religion sih, kayak
tidak tahu, saya tidak terlalu tahu dalam history, Iya ya. tapi saya tahunya Nauruz itu hari yang di Tajikistan kayak kayak ulang tahun baru, kayak ada kan Cina ada ulang tahun ulang tahun Cina. Cina, nah di Tajikistan ada ulang tahun, bukan ulang tahun, tahun baru. Oh, tahun baru. Ya. Cina kan atau negara lain kan juga Iya, ada ada tahun tahun baru kayak tahun baru, Tahun baru. kayak 1st January, Ya, benar-benar. Merry Christmas gitu. Iya. Jadi di Tajikistan ada Nauruz, kayak tradisional. Kayak di Rusia tradisionalnya Merry Christmas 1st January, 31st December, 31st January. Tapi di Tajikistan 21 Maret, hari raya Nauruz. Nah itu di situ ada semua harus tradisional, bajunya semuanya kayak itu bukan strict kayak kamu harus kayak gitu, tapi Dianjurkan kayak buat merayakan gitu ya ya. merayakan, bukan kayak hari kemerdekaan, tapi tidak ada parade atau apa-apa, tapi ada mainan semua. Itu diaturkan sama negara setiap di perumahan di mana aja tidak boleh. Oh, jadi Kayak soalnya organisasi di dalam orang-orang Tajikistan susah. jadi kayak emang harus sesuai dengan yang udah dipasti sama pemerintah gitu. Berarti untuk hari Nah, setiap tahun negara saya flagnya setiap tahun besar dan lebih tinggi. Sekarang itu di Asia Tenggara yang flag yang tertinggi, yang terbesar di Asia Tenggara. Dan itu flagnya lebih tinggi dari Monas. tinggi banget. Ya, lebih tinggi dari Monas, tapi itunya panjangnya aku lupa. Sekarang udah di stop soalnya udah panjang banget dan susah banget Jadi stop. Di- Stop tinggi. kayak sudah di setiap tahun mereka ganti, atau setiap tahun atau setiap 6 bulan ganti flag, tapi biar bersih ya, tapi tidak tahu yang setiap tahun kita kan dari tahun 91 sampai sekarang setiap Independence Day kita dipanjangin atau ditinggiin flag. Tapi sekarang tidak tahu udah mau lagi atau tidak, soalnya setiap bulan salju atau bulan hujan kan hujan atau salju, jadi flagnya bisa it can be thrown it can be thrown because of snow and rain. Thrown kayak kalau hujan flagnya bakal berat. Oh. Nah jadi itu bisa sobek Bisa sobek. sobek. Ya itunya juga kualitasnya juga bagus, itu bisa, soalnya salju dan hujan berat. Iya, Jadi gara-gara itu kita stop. Jadi kalau musim salju atau hujan kita diturunin dulu. Oke. Berarti untuk bentar. Berarti untuk kegiatan kemerdekaan yang ada, kegiatan untuk merayakan kemerdekaan di Tajikistan tadi itu berarti lebih ke makan-makan atau apa? Makan-makan Iya, tadi perayaan, kegiatan ada perayaan. makanan, tapi itu dari pagi mulai dari parade, kayak semua live di semua TV Tajikistan ada live parade. Oh, parade. Nah jalannya semuanya tutup, Oh, tidak bisa jalan lagi sampai 3 jam atau 4 jam sampai paradnya selesai. Habis itu ada tempat. Sekarang aku udah 2 tahun tidak ada ya di Tajikistan, jadi tidak tahu di mananya. Tapi kemarin ada tempat yang banyak orang kumpul di park atau di mana, di situ negaranya diaturkan, dikasih makanan yang gratis, dimasakin makanan tradisional, atau ada traditional dance ya, traditional dance atau traditional kayak jokes atau apa-apa, kayak komedi atau apa-apa di malam, soalnya di malam lebih adem. berarti itu seharian ya?
Ya seharian harus tapi itu seharian, tapi siap-siapnya mulai 1 bulan sebelum. Satu alasan aku tidak mau belajar di negara saya, kalau kamu semester 1 sampai semester 5, kamu setiap tahun harus pergi siap-siap buat ini. Kamu tidak bisa belajar yang benar. Jadi bukan tidak bisa belajar yang benar, tapi itu panas, itu udah ribet. Setiap teman-teman aku kemarin mereka lari-lari sampai kalau ada hari kemerdekaan, sampai hari kemerdekaan mereka gak datang ke kuliah biar mereka gak diambil kayaknya. Soalnya kan nyiapinnya sebulan ya, Sebulan atau 2 bulan. Itu lama tergantung ya. kegiatannya gimana. jadi agak keganggu mungkin ya buat belajar. Itu belajarnya mulai di bulan September, Iya. 1 September, tapi hari kemerdekaan 9 September. Nah kalau kamu udah semester 3 pasti langsung diambil dari bulan Juli atau kayak ini ke siap-siap. Kalau kamu gak datang nanti dibilang kamu gak mau datang, nanti kuliahnya UKT-nya dinaiki atau jadi di apa? We will drop you out from university. Dikeluarin. Dikeluarin dari gitu. kuliah. Jadi ya, kita kayak kalau di sini juga kalau kemerdekaan gitu sebenarnya emang dipersiapinnya juga jauh hari, tapi di luar apa ya, di luar dari perkuliahan. Jadi mungkin kayak kegiatannya di rumah kayak yang tadi di tempat dekat kosan ya. Iya kayak gitu. Jadi kayak emang biasanya tuh di perumahan gitu lebihnya. Biasanya alasan negara saya kayak gitu soalnya orang Tajikistan 10 juta orang, jadi kita juga sedikit orang, dan negara saya mau suka jaga tradisi Tajikistan. Soalnya kalau populasinya sedikit, tradisinya juga bisa dilupain cepat, susah dijaga tradisi. Ya, jadi itu kayaknya penting gitu. Jadi mungkin itu ya Hasan dari materi kita tentang hari kemerdekaan ya. Nah tadi kita sudah saling sharing-sharing juga tentang hari kemerdekaan di Indonesia seperti apa, lalu tadi di Tajikistan juga seperti apa ya. Oke, mungkin untuk materi kita itu sudah cukup seperti itu aja Kak Hasan. Ya makasih banyak udah ngeluangin waktunya, makasih